Selamat pagi saudara, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Kita saat ini sudah ada dalam minggu-minggu sengsara atau minggu-minggu prapaskah. Karena itu, mari kita sama-sama melihat ayat kita, Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penderitaan yang ditimpakan. Pernahkah saudara mengalami sakit penyakit? Pernahkah saudara mengalami satu penyakit yang entah ringan atau entah berat? Sama saja, menderita bukan? Pada dasarnya penyakit adalah gangguan organ tubuh. Dan gangguan organ tubuh itu entah ringan atau berat, itu sering menyebabkan orang yang mengalaminya berada dalam penderitaan yang sangat panjang. Gangguan pada organ tubuh atau penyakit itu kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang negatif, membuat orang-orang yang melihat kita merasa jijik, merasa muak, merasa mual, atau bahkan merasa takut tertular. Dan seringkali penyakit yang kita alami itu membuat kita ada dalam penderitaan panjang. Penderitaan yang membuat kita terkadang merasa tidak mampu menghadapi penderitaan akibat penyakit yang kita alami. Penyakit yang kita alami dan penderitaan panjang itu bisa membuat kita mengalami keletihan, stres, letih, dan berbeban berat. Saudara-saudara, penyakit utama manusia di dunia ini adalah dosa. Akibat dosa, manusia mengalami begitu banyak penderitaan. Begitu banyak penderitaan yang harus dialami oleh manusia karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Manusia seringkali mengeluh akibat penderitaan diakibatkan oleh dosa. Manusia mengeluh karena dosa, tapi pada satu sisi manusia juga merasa nyaman dengan dosa. Manusia merasa menderita dengan dosa, penderitaan yang berkepanjangan. Tapi di sisi yang lain, manusia tidak tahu harus berbuat apa dengan dosa-dosa itu. Saudara-saudara, disinilah kemudian Allah mengambil inisiatif untuk membebaskan manusia dari dosa lewat kasih, rahmat, dan anugerahnya. Allah merancang pengampunan dosa manusia itu di dalam kekekalan. Penderitaan panjang yang dialami manusia oleh dosa itu kemudian ditimpakan kepada orang lain. Siapa orang itu? Anak tunggalnya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti ayat kita tadi, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, penderitaan kita lah yang ditimpakan kepada dia. Tetapi kita kemudian mengira dia kena tulah, dan kita merasa jijik, bahkan kita merasa dia adalah orang yang pantas dihukum. Padahal sesungguhnya dia menanggung penderitaan kita. Penderitaan manusia yang panjang karena dosa ditimpakan kepada anak tunggal. Semua itu dilakukan Allah karena belas kasihannya kepada kita, belas kasihannya kepada saya dan saudara. Karena itu saudara, kita semua yang sudah diselamatkan, kita semua yang sudah dibasuh oleh darah anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, seharusnya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada dia sebagai juru selamat kita, seharusnya saya dan saudara kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu siap menderita untuk dosa-dosa saya dan dosa saudara. Karena itu, dengan penderitaan yang dia lakukan untuk saya dan saudara dan membebaskan kita dari hukuman dosa, kita juga harus mengikuti teladannya, yaitu kita yang sudah percaya kepada dia, kita harus mau dan berani menderita untuk Injilnya. Selamat memasuki dan merayakan minggu sengsara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari satu kebenaran, bagaimana dosa kami, penyakit kami, yang adalah penyakit terutama manusia di dunia ini, ditanggungkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu semua karena rahmat dan belas kasihan dari Allah Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kami yang sudah diselamatkan, biarlah kami yang sudah dibasuh oleh darah Yesus itu, kami mau untuk menderita demi Injil Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat memperingati dan merayakan Minggu Sengsara.